Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir bab 1 yang akan saya ajukan untuk memperoleh gelar ahli media studi diploma D3 akuntansi. Nah, yang pertama itu yang akan saya bahas adalah apa judul yang akan saya ajukan untuk tugas akhir yang akan saya ajukan ini. Judulnya adalah penyusunan laporan keuangan pada 4 saudara furniture dengan menggunakan ABSS Accounting versi 25. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut dulu, mungkin lebih baik dulu saya memperkenalkan diri. Di sini ada identitas diri saya. Perkenalkan, nama saya Debita Syari Jenny. Saya lahir di Padang 5 Desember 2000. Nomor BP saya 18010054. Saya dari program studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas. Di sini ada kontak person saya, nomor WhatsApp, Gmail, Instagram, dan Facebook saya. Yang pertama akan dibahas itu adalah bab 1, pendahuluan. Yaitu pendahuluan yang pertama itu adalah latar belakang. Apa yang melatar belakangi saya untuk membahas lebih lanjut terkait dengan penyusunan laporan keuangan ini. Nah, yang pertama itu adalah laporan keuangan. Di dalam dunia bisnis, kita pasti selalu berkaitan yang namanya dengan keuangan. Nah, keuangan itu kita memerlukan yang namanya laporan keuangan. Laporan keuangan itu merupakan seluruh transaksi yang terjadi di perusahaan selama satu periode. Laporan itu mencangkup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, dalam siklus akuntansi, penyusunan laporan keuangan ini adalah proses akhir yang mempunyai peran penting terhadap keberhasilan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, termasuk perusahaan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Nah, penyusunan laporan keuangan berguna untuk menyediakan informasi menyangkut dengan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan, baik itu pihak internal maupun eksternal, gunanya untuk mengambil keputusan-keputusan ekonomi. Nah, laporan keuangan merupakan hal terpenting di mana perusahaan tersebut bisa dikategorikan berkembang jika perusahaan tersebut sudah menciptakan atau menyusun laporan keuangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah, oleh karena itu, perusahaan untuk menciptakan laporan keuangan atau menyusun laporan keuangan di dunia yang berkembang pada saat sekarang ini, perusahaan dituntut untuk menciptakan atau menyusun laporan keuangan dengan cepat, jelas, dan tepat. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat menyusun laporan keuangan sebaik dan sejelas mungkin. Nah, pada saat sekarang ini sudah tidak sulit lagi untuk menyusun laporan keuangan karena dengan perkembangan zaman saat sekarang ini, penyusunan laporan keuangan sudah bisa dilakukan dengan berbagai macam program aplikasi komputer yang mampu menyajikan laporan keuangan dengan tepat dan jelas, seperti Microsoft Access, Microsoft Excel for Accounting, ABSS Accounting atau Mayop, Zahir for Accounting, Visual Basic, dan Accurate. Dan masih banyak lagi software-software akuntansi yang ada dan mampu menciptakan atau menyusun laporan keuangan secara jelas dan tepat. Dengan adanya software-software ini, sistem perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan itu sangat mudah karena sistem yang digunakan komputerisasi ini memiliki akurisasi yang tinggi dalam mengelola data akuntansi dan akan memudahkan dalam pembuatan dan penyusunan laporan keuangan. Itu kita tidak membutuhkan waktu yang lama dalam penyusunannya karena ketika kita sudah menginputkan jurnal, maka laporan secara otomatis akan muncul. Salah satu software akuntansi yang mampu menciptakan laporan keuangan secara cepat dan jelas itu adalah Mayop.
Mayok for Accounting, atau sekarang kita lebih mengenalnya dengan ABSS Accounting. Aplikasi ini adalah akuntansi terpadu yang memadukan beberapa modul dengan fasilitas lengkap, fleksibel, dan mudah digunakan sehingga menghasilkan laporan keuangan dengan cepat dan akurat. Sebenarnya ABSS Accounting ini lebih memfokuskan pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang selain dari perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Perusahaan yang kedua itu adalah perusahaan usaha mikro kecil menengah. Nah, perusahaan usaha mikro kecil menengah, baik itu skala kecil maupun skala besar, sebenarnya itu perusahaan itu akan memerlukan atau akan tertarik melihatnya jika adanya laporan keuangan. Nah, perusahaan usaha kecil menengah yang dimaksud dalam penyusunan laporan keuangan ini masih menyusun laporan keuangannya secara manual. Jika penyusunan keuangan secara manual, maka itu akan mengakibatkan beberapa kekurangan atau kelalaian. Di antara lainnya itu adalah sering terjadi kesalahan dalam penginputan pembelian dan penjualan. Kita akan lama dalam proses perhitungannya. Transaksinya cukup lama dan pengelolaan barang lainnya juga cukup lama. Informasi ketersediaan barang juga cukup memakan waktu yang lama. Serta terkendala kita dalam penyusunan laporan keuangan di akhir periodenya. Nah, melihat perkembangan dunia yang saat sekarang ini, tidak ada salahnya jika perusahaan usaha mikro kecil menengah itu menggunakan atau menerapkan aplikasi komputer dalam penyusunan laporan keuangannya. Salah satunya adalah ABSS Accounting versi 25 ini bisa diterapkan di perusahaan usaha mikro kecil menengah ini. Karena ABSS Accounting versi 25 ini dapat menampilkan keamanan datanya akan terjamin sekali karena ada sistem security yang memadai, yaitu menggunakan password dalam akses data pada perusahaan usaha mikro kecil menengah. Selain itu, ABSS Accounting ini sudah merupakan aplikasi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau yang dikenal dengan SAK, serta International Financial Reporting Standard atau disebut dengan IFRS, yang merupakan acuan kita dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, penerapan program ABSS Accounting ini pada perusahaan usaha mikro kecil menengah dapat menyusun laporan keuangan kita lebih teliti, lebih cepat, dan lebih jelas. Nah, perusahaan yang dimaksud ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang furniture. Itu dia menjual berbagai macam perabotan-perabotan, baik itu lemari, kursi, dan lain-lainnya lagi yang berhubungan dengan perabotan-perabotan rumah tangga. Nah, perusahaan UMKM ini terletak di Jalan Piai, Tengah RT 02 RW 01, nomor 122, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Nah, perusahaan ini diberi nama Perusahaan 4 Saudara Furniture. Perusahaan ini belum melakukan penyusunan laporan keuangan secara baik karena perusahaan ini belum mengakui beban-beban yang sebenarnya beban itu mempengaruhi laba rugi yang diperoleh oleh perusahaan. Seperti misal dia tidak mengakui beban yang muncul akibat operasional perusahaan terkait dengan pembelian dan penjualan barang. Nah, dengan penerapan ABSS Accounting ini, perusahaan bisa menyajikan laporan keuangan jauh lebih jelas, cepat, dan sehingga penggunaan laporan keuangan dapat dipahami oleh orang-orang yang mungkin belum banyak mengerti terkait dengan akuntansi, seperti orang awam. Dia tidak akan memahami bagaimana sebenarnya siklus akuntansi itu. Tapi dengan penerapan ABSS Accounting ini, penyusunan laporan keuangan akan secara otomatis, jadi tidak memerlukan waktu yang lama dalam penginputan secara manual. Nah, oleh karena itu di sini penulis berinisiatif untuk lebih memahami atau mendalami membahas terkait dengan penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan ABSS Accounting pada 4 Saudara Furniture ini. Nah, selanjutnya rumusan masalah